Saya mewakili kelompok yang akan membahas tentang perkembangan peserta didik dari hasil wawancara kami kepada guru BK di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Selanjutnya kita lihat saja video berikutnya. Salam kenal, saya Muhammad Azka Ulinuha dengan NIM 24615109 dari TPI 2C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Setiawan dengan NIM 24615170. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Hasyafiq dengan nomor NIM 246150885. Ini selaku mahasiswa UIN semester 2 menggunakan penelitian terkait tugas mata kuliah perkembangan peserta didik Pak. Kami mohon perkenan untuk wawancara ini Pak. Dari eksperimen saya jenazah itu masih muda sekali. Berapa pertanyaan? Empat. Dengan Bapak siapa? Pak Kodri. Bapak Ibu saya. Ya. Yang pertama ya Pak, bagaimana Bapak ini mengevaluasi tentang keberhasilan dalam program bimbingan dan konseling di sekolah ini? Kan pasti kan di setiap pembelajaran itu kan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dan bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan program bimbingan dan konseling di sekolah ini? Video tuh? Oh, ada videonya. Nah, kira cuma suara. Keberhasilan dalam mengevaluasi program BK itu berjalan dengan baik atau tidak atau sesuai rencana atau tidak. Caranya berarti kan di setiap semester. Jadi kita itu evaluasinya itu setiap semesteran ya Mas ya. Tentang integrasi ini itu dari kejadian atau permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sini. Contoh kasusnya mungkin ada bullying, ada pertengkaran, ada kemudian pacaran. Jadi kan untuk berapa kasus nih yang saya tangani atau laporan yang saya tangani ketika itu menurunnya itu sudah menjadi indikator bahwa program saya berhasil. Cara program itu lebih ke itu sih, tapi yang berhasil atau enggak itu cara penanganannya. Jadi cara mengevaluasinya itu di setiap semester itu tidak. Oke, selanjutnya yaitu apa yang Bapak lihat sebagai kelebihan dan kekurangan peserta didik di SMP Muhammadiyah? Kelebihan dan kekurangan. Dari apa? Yang perlu dievaluasi dari perkembangan peserta didik. Dari yang perlu dievaluasi adalah minat belajar. Minat belajar dan fokus belajar. Kenapa? Karena minat belajar anak sekarang lebih suka main game daripada membaca. Fokusnya di sekolahan itu kurang karena seringnya bermain. Daripada membutuhkan belajar. Lebih suka main. Kalau yang namanya peserta didik kan tentunya ya enggak semuanya memiliki kekurangan, pasti ada kelebihan-kelebihannya itu. Kelebihannya belum ya? Menurut Bapak itu apa? Kelebihannya dari siswa-siswa kami itu adalah mereka mau melaporkan apa yang terjadi terhadap teman-temannya, kemudian sopan terhadap guru, yang cewek terutama yang malah fokus belajarnya atau semangatnya lebih baik daripada laki-laki. Ya emang tidak semua, tapi lebih banyak caranya daripada laki-laki. Bagaimana Bapak membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosi? Ini semua berarti. Ya, mungkin sebagian enggak. Membantu itu ya dengan cara kan BK itu kan masuk kelas ya Mas. Jadi ketika
ada saya yang masuk di perkembangan tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait hasil penelitian permasalahan peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Kartosuro. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di SMP Muhammadiyah 1 Kartosuro atau Mujitos, dapat disimpulkan bahwa peran guru BK sangat penting dalam mendampingi perkembangan siswa, baik dari segi akademik, sosial, maupun emosional. Guru BK berperan aktif dalam memberikan layanan konseling individu dan kelompok, menangani permasalahan siswa seperti kenakalan remaja, kesulitan belajar, dan masalah keluarga, serta bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa temuan permasalahan yang ada di sekolah tersebut antara lain seperti halnya masalah kurangnya siswa untuk berminat diri dalam komitmen belajar. Beberapa siswa ada yang masih sukar untuk menggairahkan semangat belajar, dan beberapa di antaranya yaitu seperti ngantuk di kelas, telat masuk sekolah, dan cenderung terhadap gawainya. Namun di sisi lain, siswa-siswi di sana memiliki suatu kelebihan yang unik. Mereka mempunyai insting dan keberanian dalam melaporkan keganjilan yang dilihatnya di lingkungan sekitar. Selain itu, banyak siswa di sana yang mengedepankan kesopanan baik dalam bertingkah laku maupun menghadapi orang lain. Namun, dalam masalah lain yang kami temukan yaitu refleksi tentang kemauan belajar. Menurut populasinya lebih cenderung unggul yang siswi dibandingkan siswa. Guru BK di sekolah tersebut dalam membantu perkembangan peserta didiknya biasanya mengadakan kelas tentang materi emosi, materi sosial, dan kepribadian untuk memantik para siswa-siswi agar bisa membatasi dan memotivasi kehidupannya. Pembatasan yang dilakukan yaitu seperti mengecek setiap gawai anak-anak agar aman dari konten-konten yang tidak berguna, membatasi jam-jam yang digunakan untuk menikmati sosial media, dan pastinya selalu memberi pendekatan dan dorongan untuk terkadang tidak melulu soal layar, tapi juga alam sekitar dan buku-buku yang menggelegar. Setelah melalui proses-proses tersebut, pasti ada beberapa program yang dilakukan untuk mengevaluasi apa-apa yang telah dilaksanakan. Evaluasi seperti penanganan kasus yang dilakukan murid di sana, contohnya saja seperti bullying, pacaran, dan lain-lain. Semua itu dilakukan bersama agar kedepannya lebih baik. Untuk layanan terhadap orang tua, SMP tersebut membuat program POMG atau Paguyuban Orang Tua Murid dan Guru. Tujuannya POMG ini agar bisa mengkolaborasikan dan menyongsong keberhasilan pembelajarannya. Selain itu, juga ada program yang namanya Guru Belajar. Guru belajar ini dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi guru dengan cara mendatangkan para pakar-pakar dari setiap bidang profesi guru masing-masing. Oke, mungkin cukup itu. Terima kasih. Bila ada kesalahan, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, bila ada materi yang menyeleweng dan ada pembahasan-pembahasan yang tak masuk akal, mohon maaf dari kami yang sebesar-besarnya. Mungkin kita juga perlu saran dan kritik dari para pakar-pakar yang sudah ada dalam bidang perkembangan peserta didik ini. Terima kasih.